Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teori tumbukan dan sifat transport zat, yaitu efusi dan difusi. Nah, presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Ninur Hidayah, Acika Putri Yunianda, Nikita Mara Ilmi, Nurul Fauziah, Leni Widi Astuti, dan Erliana Nuriza. Nah, pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di sini muncul gambar ya. Judulnya tumbukan antar molekul. Nah, di gambar 3 ini itu tuh menunjukkan bahwa suatu tumbukan terjadi bila jarak antara dua pusat molekul sama dengan diameter tumbukannya. Atau yang di sini ada lambangnya D ya. Terus diameter tumbukan adalah jumlah jari-jari dari kedua molekul yang bertumbukan. Bila atom A dan atom B saling mendekat, maka molekul tersebut akan bertumbukan dengan D adalah diameter tumbukan seperti yang terlihat pada gambar ini. Sudah jelaskan ya gambarnya. Oke, selanjutnya ini gambar apa sih yang di bawahnya? Itu adalah ilustrasi pergerakan suatu atom dalam tabung tumbukan. Sebelum kita menentukan frekuensi gitu, kita harus melihat ini dulu. Oke, setelah kita memperhatikan gambar 4, akan muncul pertanyaan berapakah jumlah tumbukan dalam satuan waktu yang biasa kita sebut sebagai frekuensi. Nah, di sini ketika atom itu bergerak dengan kecepatan c selama waktu delta t di dalam tabung tumbukan dengan luas sigma sama dengan pi d kuadrat. Nah, di sini bisa kita ambil bahwa panjangnya itu adalah c kali delta t gitu. Maka volume itu sama dengan sigma kali c kali delta t. Lalu jumlah molekul yang ada di dalam volume tersebut adalah sigma kali C kali delta T kali NV. Nah, apa sih NV ini? NV ini adalah jumlah molekul per satuan volume. Gitu. Nah, ketika sudah ketemu gitu. Udah ketemu, tadi kan jumlah molekul per satuan volume. Terus sekarang udah ketemu jumlah molekul yang ada di dalam volume tabung. Lalu kita bisa menemukan berapa frekuensi tumbukannya dengan rumus sigma kali C kali NV, begitu. Oke, selanjutnya adalah frekuensi tumbukan yang dihitung dari satu molekul gitu. Karena C dalam persamaan yang tadi itu merupakan kecepatan relatif dari suatu molekul-molekul yang bertumbukan, maka kita di sini mencari CR. CR itu agar bisa dihitung frekuensi tumbukan dari satu molekul gitu. Nah, di sini di persamaan 442 itu ada CR sama dengan CA pangkat min 2 plus CA pangkat min 2, atau bisa bisa disamakan dengan CR sama dengan akar 2 kali C gitu. Nah, sehingga jumlah tumbukan dalam atom tunggal atau satu atom itu dapat ditentukan, yaitu dengan apa? Dengan rumus dengan persamaan ZA sama dengan akar 2 kali sigma kali C bar kali NV gitu. Dan untuk keterangannya sudah ada di slide sebelumnya tadi. Oke, tadi kan selama pembahasan ini kita sudah mendapatkan persamaan untuk menentukan frekuensi tumbukan itu persatuan waktu, dan untuk menentukan frekuensi untuk satu molekul gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan persamaan-persamaan itu menjadi kita bakal menemukan persamaan untuk menentukan jumlah tumbukan persatuan volume per satuan waktu gitu.
Bisa kita lihat sama-sama persamaannya pada slide. Gitu. Oke, selanjutnya contoh soal. Yang pertama, berapa banyak tumbukan terjadi dengan satu atom cesium dalam oven tiap detik? Lalu yang kedua, berapa banyak tumbukan per detik yang terjadi untuk semua atom dalam oven 500 derajat Celcius dengan volume 500 cm pangkat 3 dan tekanan 80 mmHg jika diketahui diameter tampang lintangnya yaitu 0,540 nanometer. Nah, untuk menjawabnya yang pertama itu tumbukan tunggal cesium diketahui diameternya kan 0,540 nanometer. Apabila dikonversikan menjadi meter menjadi 54 kali 10 pangkat min 11. Lalu untuk tekanannya 80 mmHg dikonversikan menjadi Newton meter pangkat min 2 menjadi 1,067 kali 10 pangkat 4. Nah, lalu untuk mencari C dihitung menggunakan rumus akar dari 8 kT per Vm, yaitu akar dari 8 kali 1,381 kali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin min 1 dikali 773 derajat Kelvin per 3,14 dikali 132,9 dikali 1,66 kali 10 pangkat min 11 kg. Didapatkan hasil yaitu 351,11 meter sekon min 1. Lalu untuk sigmanya dihitung menggunakan rumus V/D kuadrat dan diperoleh hasil 9,16 dikali 10 pangkat min 11 meter persegi. Dari persamaan 43 diperoleh ZCS sama dengan akar 2 C sigma NV, di mana NV sama dengan P per KT. Maka ZCS sama dengan akar 2 C sigma P per KT. Lalu dihitung yaitu akar 2 dikali 351,11 meter per sekon dikali 9,16 dikali 10 pangkat min 11 meter persegi dikalikan lagi 1,067 dikali 10 pangkat 4 Newton meter pangkat min 2 per 1,381 kali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin min 1 dikalikan 773 Kelvin sehingga diperoleh hasil yaitu 4,54 dikali 10 pangkat 8 sekon min 1. Oke, selanjutnya untuk yang B, tumbukan total, tumbukan antar atom CS itu rumusnya ZCS sama dengan 1/2 ZCS NV, dimana kita ketahui sebelumnya NV itu P per KT. Lalu untuk CS-nya ZCS-nya kita ketahui sebelumnya sudah kita hitung, hasilnya 4,64 kali 10 pangkat 8 sekon min 1. Nah, dari situ kita langsung hitung 1/2 dikali 4,64 dikali 10 pangkat 8 sekon min 1 dikali 1,067 dikali 10 pangkat 4 Newton meter min 2 per 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin min 1 dikali 773 Kelvin dan diperoleh hasilnya yaitu 2,27 dikali 10 pangkat 23 meter pangkat min 3 sekon min 1. Nah, karena tumbukan total per detik dalam oven bervolume 500 mili sehingga kita ubah terlebih dahulu 500 mili menjadi meter pangkat 3 menjadi 50 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Lalu volume tadi dikalikan dengan ZCS tadi yaitu 2,27 dikali 10 pangkat 23 meter pangkat min 3 sekon min 1. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 1,135 dikali 10 pangkat 28 sekon min 1. Oke, selanjutnya bila tumbukan terjadi pada atom atau molekul yang berbeda, misalnya A bertumbukan dengan B atau sebaliknya,
maka M tadi diganti dengan massa tereduksi atau mu yang nilainya 1 per mu sama dengan 1 per MA plus 1 per MB, atau mu sama dengan MA kali MB per MA plus MB. Lalu D dapat dihitung juga dengan 1 per 2 dikali DA plus DB. Lalu jumlah tumbukan satu molekul A dengan molekul B adalah VD kuadrat C NB per volume. Jika jumlah molekul A sama dengan Na dan jumlah molekul B sama dengan Nb, maka total frekuensi tumbukan antara A dan B per satuan volume adalah ZAB sama dengan VD kuadrat CR dikali Na per V dikali Nb per V, atau ZAB sama dengan VD kuadrat dikali 8 KT per V mu dipangkatkan setengah, lalu dikalikan lagi dengan Na dikali Nb per V kuadrat, di mana CR sama dengan CA kuadrat plus CB kuadrat dipangkatkan setengah menjadi 8 KT per VMA ditambah 8 KT per VMB dipangkatkan setengah. Lalu 8 KT per V tadi 1 per MA plus 1 per MB dipangkatkan setengah. Nah, kita ketahui tadi bahwa 1 per mu itu yaitu 1 per MA plus 1 per MB, sehingga dari rumus ini kita peroleh hasil yaitu 8 KT per V mu dipangkatkan setengah. Oke, materi selanjutnya yaitu jalan bebas rata-rata. Nah, jika molekul bergerak dengan kecepatan relatif C dan bertumbukan dengan frekuensi Z, waktu antara tumbukan 1 per Z dan jarak bergerak antara tumbukan C per Z. Nah, telah diketahui bahwa Z sama dengan akar 2 V D kuadrat C NV, di mana lambda sama dengan C per Z sama dengan C per Z tadi kita masukin menjadi akar 2 V D kuadrat C NV, sehingga diperoleh yaitu lambda sama dengan 1 per akar 2 V D kuadrat dikali C dikali NV. Bila dinyatakan dengan tekanan gas NV sama dengan PKT, maka diperoleh lambda sama dengan KT sama per PV D kuadrat akar 2, atau lambda sama dengan KT P sigma akar 2. Oke, selanjutnya contoh soal. Hitunglah jalan bebas rata-rata atom cesium dalam oven 500 derajat Celcius, seperti contoh sebelumnya. Nah, cara menjawabnya yang diketahui K 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin min 1. Lalu tekanan atau P 80 mmHg dikonversikan menjadi 1,067 dikali 10 pangkat 4 Nm min 2. Selanjutnya sigma 9,16 dikali 10 pangkat min 19 meter persegi. Menghitungnya itu menggunakan persamaan lambda sama dengan KT per P sigma akar 2, sehingga diperoleh sigma sama dengan 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin min 1 dikali 773 Kelvin per 1,067 dikali 10 pangkat 4 Newton meter pangkat min 2 dikali 9,16 dikali 10 pangkat min 19 meter persegi dikali akar 2 sama dengan 769 dikali 10 pangkat min 9 meter, atau dikonversikan menjadi nanometer menjadi 769 nanometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004.
akan menjelaskan mengenai tumbukan dengan dinding dan permukaan. Ada sebuah dinding dengan luas A, tegak lurus terhadap sumbu X, di dalamnya berisi gas dengan kerapatan N per V, yang mempunyai kecepatan Vx akan menumbuk dinding dalam waktu delta T. Jika jarak yang ditempuh lebih kecil atau sama dengan Vx dikali delta T dari dinding, maka dari itu semua molekul yang berada dalam volume A Vx delta T yang bergerak ke arah dinding dengan kecepatan Vx yang berkisar 0 sampai tak hingga menumbuk dinding dalam internal waktu delta T. Jumlah tumbukan rata-rata dalam internal waktu tersebut dapat kita tuliskan dalam rumus berikut. Jumlah tumbukan sama dengan kerapatan dikali luas permukaan dikali delta T dan dikali integral dari Vx. Nah, bentuk integral tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan bentuk distribusi kecepatan. Nah, didapatkan hasil dari integral tersebut adalah Kt per 2 Vm pangkat setengah. Oleh karena itu, jumlah tumbukan dinding persatuan luas dapat kita nyatakan dengan lambang Zw, yang besarnya adalah Zw sama dengan Kt per 2 Vm pangkat setengah dikali N per Pi. Nah, kemarin kita sudah mengetahui untuk kecepatan rata-rata sama dengan C rata-rata sama dengan 8 Kt per Vm pangkat setengah. Nah, untuk dapat kita operasikan ke dalam bentuk C rata-rata, maka kita kalikan penyebut dan pembilangnya dikali dengan 8. Menjadi Zw 8 Kt per 82 Vm pangkat setengah dikali N per Pi. Nah, sehingga Zw-nya sama dengan 1 per akar 16 dikali C dikali N per Pi. Dapat kita sederhanakan menjadi Zw sama dengan 1 per 4 C rata-rata dikali N per Pi. Nah, karena kerapatan N per Pi dapat kita ganti dengan pernyataan tekanan, yaitu P per Kt, sehingga kita dapat menuliskan rumus Zw sebagai Kt per 2 Vm pangkat setengah dikali P per Kt, atau Zw sama dengan 1 per 4 P C rata-rata per K dikali T. Adapun contoh soalnya yaitu dalam sebuah wadah gas argon yang mempunyai tekanan 1 atm dan bersuhu 300 derajat Kelvin. Hitunglah jumlah tumbukan yang terjadi pada dinding persatuan luas dan per detik. Nah, kita dapat menyelesaikannya menggunakan persamaan 49B yang sudah kita dapatkan di atas tadi. Sehingga P sama dengan 1 atm, jadi kita rubah dulu satuannya menjadi Pascal, menjadi 101.325 N per M kuadrat. Untuk massa, kita ketahui bahwa AR dari argon adalah 39,9. Kita kalikan dengan 1 per bilangan Avogadro, yaitu kita dapat menuliskannya 39,9 dikali 1,661 kali 10 pangkat min 23 kg. Dan dengan suhu 300 derajat Kelvin. Yang ditanyakan adalah tumbukan dengan dinding atau Zw. Zw sama dengan Kt per 2 Vm. Pangkat setengah dikali P per Kt. Jadi kita dapat mempangkatkan kedua ruas dengan pangkat 2 sehingga kita dapatkan hasil yaitu Zw sama dengan P per akar 2 Vm Kt. Sehingga Zw sama dengan 101.325 per akar 2 dikali 3,14 dikali 39,9 dikali 1,661 kali 10 pangkat min 27 dikali 1,381 kali 10 pangkat min 23 dikali 300, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2,44 kali 10 pangkat 27 per meter kuadrat sekon. Jadi kita dapatkan hasilnya sebesar 2,44 kali 10 pangkat 27. Jadi sebanyak itulah jumlah tumbukan pada persatuan luas per detik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat transport. Nah, sifat-sifat transport ini sendiri merupakan sifat yang berkaitan dengan
materi atau energi yang berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang pertama adalah efusi. Nah, efusi ini terjadi ketika suatu gas dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang berhubungan dengan lubang kecil. Kemudian gas tersebut akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah sampai di mana kedua sisi tersebut memiliki tekanan yang sama. Yang kedua adalah difusi. Difusi merupakan percampuran antara satu molekul gas dengan molekul gas yang lain yang terjadi sedikit demi sedikit karena perbedaan sifat kinetiknya. Kemudian proses difusi ini selalu terjadi dari daerah yang memiliki konsentrasi lebih tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Proses difusi ini memerlukan waktu untuk molekul-molekulnya dapat menjadi seragam. Dan proses difusi ini dapat terjadi pada cairan, padatan maupun gas. Nah, contohnya ketika garam dilarutkan dalam suatu pelarut, maka sistem tersebut akan menjadi seragam karena mengalami proses difusi. Gambar di bawah terlihat perbedaan antara proses difusi dan proses efusi, di mana pada proses difusi itu memerlukan waktu untuk komponen-komponennya menjadi seragam. Hal ini karena dibatasi oleh ukuran partikel dan energi kinetiknya, dan antara molekul-molekulnya itu mengalami tumbukan atau tabrakan sehingga memerlukan waktu untuk menjadi seragam. Sedangkan pada proses efusi, antara partikel-partikelnya bergerak lebih cepat daripada proses difusi karena tidak ada terjadinya tabrakan antar molekul. Nah, proses transfer ini tidak saja dikategorikan sebagai perpindahan massa, tetapi dapat juga dikategorikan sebagai aliran energi atau perpindahan momentum, seperti hantaran termal yang merupakan pergerakan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, dan viskositas yang merupakan besaran yang tergantung pada momentum linear aliran. Viskositas ini merupakan juga salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan cairan, yang menyatakan besar kecilnya gesekan antar cairan. Nah, viskositas ini dapat timbul karena adanya gaya kohesi pada molekul cairan dan tumbukan atau tabrakan pada molekul gas. Yang selanjutnya adalah kecepatan efusi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, terlihat bahwa jika gas pada tekanan dan suhu tertentu dihubungkan dengan ruang hampa melalui lubang kecil, maka kecepatan perpindahan molekul-molekulnya sama dengan kecepatan molekul-molekul tersebut menumbuk dinding seluas lubang. Nah, tentu jumlah molekul yang lolos dalam satuan waktu dapat dihitung dan diasumsikan bahwa luas lubang adalah AO. Sehingga kecepatan efusi sama dengan ZW dikali AO sama dengan P dikali AO per akar 2pi MKT. Persamaan ini sesuai dengan hukum Graham yang menyatakan bahwa kecepatan efusi berbanding terbalik dengan akar massa molekul relatif. Nah, kemudian bagaimana menentukan tekanan? Jadi tekanan itu dapat ditentukan melalui metode Knudsen, di mana kecepatan hilangnya massa yang mengalir berbanding langsung dengan tekanan, sehingga tekanan dapat ditentukan jika hilangnya massa diketahui. Selanjutnya, saya Reni Widiastuti, NPM 19130230034 akan menjelaskan soal tentukan tekanan uap atom CS dalam oven bersuhu 500 derajat Celcius, diameter lubang dinding adalah 0,5 mm, dan dalam waktu 100 detik massa berkurang 385 mg. Nah, kita menggunakan persamaan 50 yang telah dijelaskan tadi. Jadi, persamaan 50 adalah ZW dikali A0 sama dengan P dikali A0 per akar 2V MKT. Nah, dari soal kita telah mengetahui bahwa suhu di sini masih Celcius, yaitu 500 derajat Celcius. Kita ubah menjadi Kelvin menjadi 773 Kelvin. Kemudian lubang dinding ini adalah 0,5 mm dalam waktu T-nya adalah 100 detik. Kemudian massanya berkurang menjadi 385 mg. Nah, M yang akan kita gunakan di rumus, M ini adalah massa atom, delta T adalah lamanya waktu efusi, delta M adalah hilangnya massa molekul, sehingga delta M adalah
sama dengan ZW dikali A0 dikali M dikali delta T. Kemudian ZW ini adalah jumlah tumbukan. Sehingga karena yang ditanyakan adalah tekanan atau P, maka rumusnya menjadi delta M per A0 dikali delta T dikali 2V KT per M pangkat setengah. Nah, tadi delta M-nya adalah sebanyak 385 mg. Kita rubah menjadi kilogram sehingga 0,385 dikali 10 pangkat min 3 kg per A0. A0 ini adalah luas lubang, di mana kita telah mengetahui rumus dari luas lubang adalah VR0 kuadrat. Sehingga luas lubang adalah 3,14 dikali 0,25 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Kemudian 2 dikali V ini adalah 3,14 dikali K ini adalah 1,381 kali 10 pangkat min 23 dan dikali T nya dirubah menjadi Kelvin menjadi 773 Kelvin. Nah, kemudian per M ini adalah 132,9 dikali 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, kemudian kita pangkatkan setengah. Selanjutnya kita kali seperti biasa, hasilnya adalah 108,143 kali 10 pangkat 2 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mengubah satuannya menjadi mmHg karena satuan dari tekanan adalah mmHg, sehingga hasil yang sudah kita dapatkan tadi dibagi dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dikali 760 mmHg. Hasilnya adalah P sebanyak 81,114 mmHg. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan difusi. Jika materi, energi, muatan, atau momentum yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam sistem, kecepatan alirnya dapat ditentukan melalui besaran yang disebut flux. Flux ini disimbolkan dengan huruf J. Jadi, dari beberapa proses transport menunjukkan bahwa flux dari suatu sifat biasanya berbanding lurus dengan perubahan beberapa sifat sistem. Misalnya, kecepatan difusi atau transport materi yang sejajar dengan sumbu Z teramati berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi. Jadi, berdasarkan rumus yang pertama, ZZ materi itu berbanding lurus dengan dN ini adalah perubahan konsentrasi per dZ. dZ ini adalah perubahan posisi, dalam hal ini panjang biasanya satuannya adalah meter. Kemudian, dan kecepatan hantaran termal atau transport energi teramati berbanding lurus dengan perubahan suhu. ZZ energi berbanding lurus dengan dt per dz. Nah, aliran massa itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dN per dz itu negatif sesuai dengan turunnya konsentrasi. Nah, maka ZZ akan berharga positif jika mengalir ke kanan, sehingga konstanta pembanding dalam penyataan flux massa harus bertanda negatif. Jika konsentrasi ditulis min D, di mana D di sini adalah koefisien difusi, maka diperoleh hukum pertama difusi, yaitu ZZ materi sama dengan min D buka kurung dN per dz. Nah, ini merupakan dari hukum dari Fick 1. Kemudian untuk ke arah X, ZZ sama dengan min D buka kurung dN per dx. Nah, untuk N di sini adalah konsentrasi yang biasanya dilambangkan dengan huruf C. Perkenalkan, saya Erliana Nuriza, NPM 1953023004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi, jika sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa hukum pertama Fick itu menyatakan bahwa laju difusi merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi. Maka di sini saya akan menjelaskan hukum kedua Fick yang menyatakan difusi atom pada kedalaman tertentu merupakan suatu fungsi waktu. Sebelumnya, seorang ahli fisiologi Adolf Fick itu pertama kali melaporkan hukumnya yang sekarang terkenal dengan transfer zat melalui cara difusi. Nah, karya Fick ini terinspirasi oleh eksperimennya Thomas Graham. Jadi, eksperimen Fick ini mengikuti model Graham berhubungan dengan pengukuran konsentrasi dan flux garam berdifusi di antara dua reservoir melalui tabung air. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada hukum Fick pertama di mana prinsipnya adalah kecepatan difusi akan sebanding dengan gradien konsentrasi. Maka, untuk hukum Fick yang kedua,
Ini menyatakan perubahan konsentrasi terhadap waktu pada tempat tertentu sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi pada suatu titik di dalam sistem. Berikut adalah gambar gerakan flux dalam arah satu dimensi, atau dalam arahnya itu X. Gambar ini untuk menjelaskan bagaimana hukum Fick kedua. Sekarang saya akan menjelaskan apa maksud dari pernyataan hukum kedua Fick, yang menyatakan bahwa perubahan konsentrasi di suatu titik juga akan sebanding dengan gradien konsentrasi di titik yang lain pada suatu sistem. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem itu? Sekarang kita bicara mengenai difusi. Kita coba untuk menganalogikannya sebagai bentukan pipa yang berbentuk balok, seperti pada gambar yang rekan-rekan lihat. Kita analogikan, kita melihat ada pipa yang berukuran balok atau berbentuk seperti balok, kemudian seperti biasa, di sana ada dua kompartemen atau ada dua bagian yang terpisah, yaitu kompartemen dengan konsentrasi tinggi di bagian kiri dan dengan konsentrasi rendah di bagian kanan. Kemudian ada pembatasnya. Nah, untuk pembatasnya ini adalah daerah yang ditandai dengan seperti arsiran, semacam garis-garis. Daerah tersebut memiliki ketebalan tertentu. Di sana sudah tertulis ya, ada dx. Kemudian kalian bisa melihat di sana ada tulisan JAX dan JAX plus dx. J di sini adalah suatu lambang yang menyatakan flux atau suatu kecepatan aliran atau kecepatan difusi. Oke, selanjutnya yang mau dinyatakan dari hukum Fick kedua ini adalah ketika terjadi perubahan konsentrasi di JAX atau yang masuk, maka akan berdampak pada perubahan gradien konsentrasi pada JAX plus dx atau J yang keluar. Jadi ketika kita mengukur di titik yang kompartemen tinggi atau di bagian tinggi yang di sebelah kiri, untuk bagian masuknya atau bagian keluarnya terdapat perbandingan yang linier. Kalau satu terjadi perubahan, misalnya perubahannya adalah terjadi penurunan konsentrasi, maka di titik lain juga terjadi penurunan konsentrasi yang sebanding dengan perubahan di sisi lainnya. Sehingga perubahan konsentrasi A setiap waktu ditulis sebagai berikut. Terlihat pada persamaan 53, di mana dCA per dt di sini maksudnya adalah perubahan konsentrasi seiring waktu. Kemudian JAX min JAX plus dx per dx di sini maksudnya flux atau jumlah zat yang berdifusi berubah seiring jarak dalam arah X. Persamaan 53 tadi apabila dituliskan secara matematis maka akan menjadi seperti berikut ini. Kemudian persamaan 54 disubstitusikan ke persamaan 53, di mana kita asumsikan bahwa A sama dengan 1 meter persegi, maka diperoleh persamaan 55. Persamaan tersebut disebut dengan persamaan kontinuitas yang kemudian dapat diselesaikan menjadi sebagai berikut. Jadi diperoleh dA dalam kurung d kuadrat CA per dx kuadrat. Maka hukum Fick kedua sebagai berikut. Pada persamaan 56, dA di sana adalah koefisien difusi, dx kuadrat itu merupakan posisinya, panjangnya, dan dt adalah waktu, dan dCA itu merupakan perubahan konsentrasinya. Lalu dari persamaan 56 secara sistematis hukum Fick 2 itu diselesaikan dengan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu pada persamaan 57. Nah, jika persamaan 57 tersebut kita integralkan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga untuk sembarang jumlah molekul A yang kita simbolkan dengan huruf N besar, maka persamaannya menjadi seperti ini. N di sana tidak terpengaruh oleh waktu, tetapi hanya terpengaruh oleh X, dan hasil integralnya menjadi seperti pada persamaan 58 berikut. Sehingga alfa sama dengan N per 2 akar Pi dikali dengan D. Persamaan 59 kita substitusikan ke persamaan 57 yang di awal tadi, maka menjadi sebagai berikut, seperti pada persamaan 60. Kemudian, dari persamaan tersebut, apabila kita bandingkan dengan persamaan kinetika gas, maka bila molekul telah berdifusi sejauh X selama waktu T, kemudian jadiannya ditulis dengan Px dx sebagai berikut. Terlihat pada persamaan 61. Lalu untuk kuadrat jarak rata-rata atau X bar kuadrat yang ditempuh oleh satu molekul dalam waktu T, kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. Persamaannya menjadi seperti persamaan 62. Terakhir, kita substitusikan persamaan 61 yang tadi dengan persamaan 62, sehingga diperoleh X bar kuadrat RMS sama dengan 2 dt atau X bar RMS sama dengan akar 2 dt. Jadi pada persamaan 63 ini, di mana X adalah jarak, RMS atau root mean square, D adalah konstanta difusi, satuannya meter kuadrat per sekon, atau nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per sekon.
Konstanta difusi ini berkurang dengan meningkatnya massa molekul dan meningkatnya kepadatan pelarut. D ini meningkat seiring dengan suhu.